Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Maria Assumpta Kalasan Barat dalam Ekaristi dan Adorasi Jumat pertama. Umat dimohon tetap menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi dan Adorasi berlangsung. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Ya Hati Yesus Raja Cinta dari Mada Bakti nomor 508. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini secara khusus kita merayakan Ekaristi Jumat pertama untuk merayakan iman kita sekaligus memberikan hormat bakti sembah sujud kepada Yesus yang nanti kita lakukan dalam adorasi Jumat pertama. Pada kesempatan ini kita juga bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk hidup kita. Kita mohon ampun agar kita semua juga dipantaskan dalam perjamuan ini. Kita bawa doa-doa kita untuk kepentingan kita maupun mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Kita hening sejenak. Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Cristo
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami mohon berilah kami kebijaksanaan yang menuntun kami menuju keselamatan berkat sabda Yesus. Ajarilah kami beriman dan hidup rukun bersama-sama. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketakunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan daku dari semua itu. Memang, setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebaliknya, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi engkau hendaklah tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan untuk selama-lamanya segala hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Akan menaati sabdaku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias itu putra Daud,
Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin sekaligus dia putranya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus penuh minat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Memang setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang duduk di sini pengen hidup sesoleh-solehnya. Ada yang soleh, ada yang soleha. Pengen. Kalau tidak pengen, tidak mungkin pergi sekarang ini ke gereja. Paling ya mau neng pasar, terus ngisor jalan tol kae delok perkembangannya tekan ngendi yo. Era yo mancing neng pinggir selokan ngono kae, terus kongko-kongko udah duduk ngelepas-ngelepus gibah, umban-umben macam-macam. Maka saya mengatakan saya yakin Bapak Ibu yang duduk di sini pengen hidup soleh, betul? Ya, pertanyaannya. Soleh ala siapa? Saleh versi siapa? Saleh menurut siapa? Sebelum lanjut, saleh itu artinya apa tuh? Hah? Saleh. Saya itu kan kerep wah, anggar itu kiriman ngono lho ya. Rezeki anak soleh gitu kan. Ya rezekinya orang yang baik, yang taat, setia, alim. Pokoknya hidup iki ora aneh-aneh ngono lho ya. Ora aneh-aneh. Lurus-lurus wae, lempeng-lempeng wae. Nah, umum seperti itu kurang lebih. Maka saleh menurut siapa? Menurutku, menurut orang tuaku, menurut uskupku, menurut kepala sekolahku, menurut Pak RT, Pak Duko, utawa menurut bojo bojone jenengan saleh. Dalam keluarga ini kan kadang-kala juga tergantung timbul konflik karena apa, di dalam keluarga sendiri perbedaan karakter itu niscaya, tidak mungkin tidak. Contoh, pernahkah ibu-ibu pulang malam njur tekan ngemah dipermuti bojone? Mergo bojone iki duwe pikiran sing jenenge wong wadone nek bengi aja kluyuran. Nek kluyuran kuwi jenenge wong wadon dudu sing soleha. Anak-anak kalau pergi pulang malam minggu luweh saka jam 10 bengi durung tekan omah, wong tuane piye? Nang ngarep pintu ngene wis ngene. Ora tekan sesuk neh wae. Karena bantal guling digawa nang kono san. Kira-kira kan seperti itu. Ada standar-standar tertentu sehingga orang tua kita, pimpinan kita mengatakan kita baik. Dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis itu untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama. Di rumah saja kan ada ketentuan toh. Di pastoran itu ya ada ketentuan. Saya Romo Murdi, Romo Ngatmo kuwi ya meskipun tidak saling mencintai, sek maksudku ngene iki. Nek jenengan urip bareng nang ngomah kae saling mencintai ra? Mesti saling mencintai, mau disatukan atas dasar cinta. Pasar menikah kalah, Rama dijawab Rama toh, apakah Anda sungguh ikhlas hati mau mencintai? Iya sungguh, wes sah, stempel cetok, surat nikah, surat sipil neng omah, wes urip bareng ra bakal digruduk wong.
Karena dasarnya cinta. Lah nek aku lan jenengan wae dasarnya cinta ana sing padudon kok. Kami itu bertiga bukan disatukan atas dasar cinta, tapi kami disatukan atas dasar SK. Surat keputusan. Romo Dadang, Pastor Paroki Maria Marganingsih Kalasan bertempat tinggal di Pastoran Kalasan. Unen-unenane SK ngono kuwi. Romo Murti sama Romo Ngatmo saya sama bertempat tinggal di Pastoran Kalasan. Jadi komunitas iki yo ning Kalasan. Maka kami bertiga pun juga ada ketentuan tidak tertulis. Nek lunga omong. Engko njo nulis kan ono whiteboard ya. Papan bepergian. Romo Dadang nendi, Romo Ngatmo nendi, Romo Murti nendi. Sudah mengalir begitu saja. Nek maem ya jam-jam tertentu wis apal doan. Engko nek durung jedul saka kamar dinteni. Nek sing ngenteni keluwen pangan dhewe sik ya. Manapun, jadi ada standar-standar urip bareng sing ana kesepakatan tertulis dan tidak tertulis. Betul nggak? Nah, kembali lagi, saleh menurut siapa? Baik, tulus, setia, itu menurut siapa? Kalau menurut versi masing-masing bubrah. Karena ukuran yang kita pakai itu seringkali beda dengan ukuran yang dipakai oleh orang lain. Bapak Ibu di rumah, di keluarga itu kan kadang-kala juga bercerita antar keluarga, antar tetangga tuh. Anek kayak dadi anakku, anek pacaran nganti bengi ya tak gebuki tekan ngomah gitu kan. Tapi ada lain yang mengatakan ora apa-apa, saya kan wis gede, tinimbang diseneni. Kan diskusi-diskusi seperti ini kan berkembang di tengah kita. Versi siapa hidup baik itu? Hari ini kita mendengarkan tulisan Paulus untuk Timotius yang tadi saya sebut di awal. Memang setiap orang yang mau hidup saleh, keterangan selanjutnya dalam Kristus Yesus. Lah nek dalam Kristus Yesus ngene iki wis mengikat kita satu sama lain sebagai orang Kristiani. Kesalehan seperti apa menurut Yesus Kristus? Kesalehannya begini. Memang setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kesalehan yang seperti apa? Tangguh, tatak, orang melempem. Nek difitnah sebagai pengikut Kristus, kudu tangguh. Nek disingkirke mergo percaya karo Yesus, disingkirke tetap tangguh. Pernah ada cerita di TV, di media sosial, sebelah Ibu Teresa itu masuk surga enggak? Ada loh ini di ceramah-ceramah. Bunda Teresa masuk surga enggak? Versi kita kan masuk. Versi tetangga ora mungkin. Wong kafir kok mlebu swarga. Jelas maksud saya. Viral loh itu. Orang yang menghidupi cinta dalam cara-cara yang sederhana, menunjukkan kasih melalui orang-orang yang tersingkir, bukan luar biasa. Neng versi mereka orang mlebu swarga, mereka ngapa? Kafir. Nah, minangka wong Kristen, wong Katolik, awake dhewe goyah enggak dionekke ngono kuwi. Jadi perbuatan baik itu kita goyah enggak untuk menunjukkan perbuatan baikmu kuwi ora bakal mlebu ning swarga. Terus gimana? Njur ngeper ngono kae? Ayo wis nek menyerah? Ya tidak. Itulah yang tadi saya katakan, tangguh, tatak, teguh, kokoh. Kalau orang sudah dikomentari ngeper versi orang lain, ya maneman lah. Versi kita dalam Kristus Yesus itu nek dianiaya. Zaman dulu ya. Zaman dulu itu martir-martir bahagia, maka ini merah itu martir. Berani bersaksi, dibunuh, mereka bahagia karena apa? Dianggap ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mula dadi wong Katolik zaman saiki iki nek dikomentari sing
marai ngeper kuwi durung tangguh. Awake dhewe melu nyumbang sembayang layatan. Donekke kowe dadak sembayang ngopo dongamu iki ora kabul piye, Cak? Pernah to dingonoke? Terus piye? Ora apa-apa. Wong sembayang kira bayar kok. Ya. Jadi hal-hal yang receh, simpel kadang-kala kita jumpai membuat kita aduh pengen saleh, pengen baik, pengen tulus kok ana sing bahasa kitab suci menganiaya. Bagi kita bukan menganiaya tapi mempertanyakan, membuli ataupun meremehkan. Bagaimana? Maka itu tantangan kita. Lalu kita Paulus menulis surat begini lagi. Sebaliknya orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Apa artinya? Di setiap usaha berbuat baik kita, versi Yesus, selalu ada yang menjahati kita. Dan yang menjahati kita itu bukan orang luar sana, bukan tetangga kita, tapi kita sendiri di antara kita. Bahkan kita sendiri jadi bisa saling menjegal atas perbuatan baik saudara-saudari kita sendiri. Pengen berbuat baik, berusaha baik, duneke dengaren. Hal-hal yang simpel seperti itu kan banyak terjadi. Maka bagaimana kita tetap berbuat baik? Karena itulah panggilan kita. Dan penutup tadi Paulus menulis begini. Dengan demikian, orang-orang milik Allah, saya dan saudari-saudara, dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diberi potensi untuk berbuat baik, karunia untuk berbuat baik. Ojo disimpan, wujudkanlah meskipun orang mengatakan gopo, meskipun orang mengatakan tidak berguna, bahkan orang lain mengatakan ora-orane kowe berbuat baik mlebu swarga wong kowe kafir, ora masalah. Moga-moga kita makin tangguh, kokoh, bakoh, kuat. Kita ning senang. Dimuliakanlah Yesus yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Kolekte untuk pendidikan dan kesehatan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan. Semoga berkat roti anggur ini kitab-kitab Kau buka bagi kami, agar kami dapat mengimani Dia, ialah Yesus, Putra Daud, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami.
dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarkan sakramen-sakramen gereja. Semoga semua yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu bersama para khusus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita diundang ke pestanya. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Sungguh tersayang
dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami. Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Dikau. Seperti sabda-Mu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuh-Mu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi. Sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa, bersama-sama. Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia. Doakanlah kami, kobarkanlah dalam diri semua orang beriman, devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda yang telah diangkat ke surga Bunda Sakramen Maha Kudus. Engkau telah memberi kami roti surgawi,
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah.
Saudari-saudara, dengan ini perayaan Ekaristi dan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus telah selesai. Pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada